Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengabdi setan dan kutukan yang tidak terputus. Di sebuah rumah besar tua yang terletak jauh dari keramaian kota, keluarga Suwanto dan Tarwiti tinggal dalam keheningan. Tarwiti mantan penyanyi terkenal, kini terbaring sakit akibat penyakit misterius yang telah bertahun-tahun menggerogoti tubuhnya. Kehidupannya hanya bergantung pada lonceng kecil di samping tempat tidurnya, yang ia bunyikan saat membutuhkan bantuan. Suatu pagi yang suram, Tarwiti akhirnya meninggal dunia. Kepergiannya membawa kesedihan mendalam bagi keluarga, terutama bagi Alan yang sangat dekat dengannya. Pemakamannya langsung sederhana, namun suasana mencekam mulai terasa ketika tetangga mereka berbicara dengan nada berbisik tentang masa lalu Tarwiti. Tidak lama setelah pemakaman, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Malam pertama setelah Tarwiti dimakamkan, lonceng kecil di kamarnya berbunyi, padahal tak ada seorang pun di sana. Rena dan Doni yang penasaran memasuki kamar tersebut hanya untuk mendapati kamar dalam keadaan kosong, kecuali bau bunga melati yang menyengat. Kejadian aneh itu terus berlanjut. Sosok Tarwiti sering terlihat berdiri di depan jendela kamar, menatap keluar dengan tatapan kosong. Piring dan gelas di dapur bergerak sendiri. Alan yang bisu mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia menggambar sosok ibunya dengan lingkaran hitam besar di sekelilingnya, seolah melambangkan sesuatu yang jahat. Rena yang merasa bahwa semua ini bukan kebetulan mulai menyelidiki masa lalu ibunya. Dalam pencariannya, ia menemukan surat-surat tua rahasia yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Ibunya pernah bergabung dengan sekte pemuja setan. Tarwiti yang sempat mengalami kesulitan memiliki anak, membuat perjanjian dengan sekte tersebut agar bisa memiliki keturunan. Sebagai imbalan, anak bungsu keluarga itu harus dipersembahkan kepada sekte sebagai pembawa harapan untuk kebangkitan kekuatan gelap. Rena juga menemukan bahwa penyakit misterius ibunya adalah bagian dari kutukan sekte tersebut. Ibunya telah mencoba melarikan diri dari perjanjian itu, tetapi kutukan tersebut tetap mengejarnya hingga ia meninggal. Sejak rahasia itu terungkap, teror di rumah semakin sering. Setiap malam, anggota sekte yang mengenakan jubah hitam muncul di sekitar rumah. Semakin lama semakin mendekati pintu dalam rumah. Roh Tarwiti menjadi semakin marah. Sosoknya sering terlihat duduk di kursi goyang atau berdiri di lorong gelap. Rena mencoba memberitahu ayahnya, tetapi ia menganggap hal ini hanyalah khayalan Rena. Namun saat ayahnya melihat sendiri kehadiran sosok hitam yang berdiri di luar jendela kamar, ia akhirnya percaya bahwa keluarganya dalam bahaya. Keadaan semakin parah ketika Alan mulai berbicara dalam bahasa aneh yang tidak dimengerti oleh siapapun. Ia menunjukkan perubahan sikap yang mencurigakan, seperti menatap tajam ke arah keluarganya atau tertawa sendiri tanpa alasan. Rena menyadari bahwa Alan telah menjadi target sekte untuk diambil sebagai persembahan. Pada malam puncak teror, para anggota sekte menyerbu rumah keluarga tersebut. Mereka membawa lilin dan membaca mantra dalam bahasa kuno.
Di tengah kekacauan, Alan menghilang. Rena dan Doni berusaha mencarinya, sementara Budi bersembunyi dalam ketakutan. Mereka menemukan Alan di ruang bawah tanah, berdiri di tengah lingkaran lilin bersama roh Tarwiti dan para anggota sekte. Tarwiti yang tampak seperti iblis dalam tubuh manusia, memaksa Alan untuk mengikuti ritual yang akan menyerahkan jiwanya. Rena mencoba menghentikan ritual itu. Dengan keberanian terakhirnya, Rena menghancurkan altar ritual menggunakan lilin yang dipegang salah satu anggota sekte. Gangguan itu menghentikan ritual dan Alan berhasil diselamatkan. Namun roh Tarwiti menghilang, meninggalkan keluarga dalam keadaan bingung dan ketakutan. Setelah malam itu, keluarga memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut dan mencari kehidupan baru. Namun mereka tahu bahwa perjanjian dengan sekte belum sepenuhnya berakhir. Dalam perjalanan menuju rumah baru mereka, Alan tiba-tiba tersenyum aneh kepada Rena. Di kejauhan, para anggota sekte terlihat berdiri di pinggir jalan, mengawasi mobil keluarga yang perlahan menjauh. Kutukan itu masih hidup, dan teror belum sepenuhnya usai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.